Selamat siang kawan-kawan. Kita ketemu lagi di Ajim Talk. Hari ini kita akan membahas bagaimana persiapan aksi tanggal 31 nanti, di mana kawan-kawan dari FSPMI akan melakukan aksi di Jakarta. Kita sudah bersama dengan Sekretaris Umum PP SPAMK, Bung Ranto. Bung Ranto, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah, Bung Azim. Baik, Bung Ranto. Kita mendengar tanggal 31 Mei nanti, kawan-kawan FSPMI akan melakukan aksi di Jakarta. Setelah seperti kita ketahui bersama, kita sering melakukan aksi di Semarang, Kerawang, Jakarta, Semarang, Kerawang, Jakarta, gitu kan berkali-kali. Sebenarnya apa yang dicari oleh kawan-kawan FSPMI, khususnya dari SPAMK? Silakan, bisa Anda jelaskan. Memang benar, beberapa hari ke depan kita akan kembali melakukan sebuah aksi unjuk rasa di Jakarta, tepatnya di PT Astra Otopart Tbk di Jalan Pegangsaan. Nah, kemudian jika ada pertanyaan apa yang dicari oleh kawan-kawan SPMI, khususnya SPAMK dalam aksi ini, perlu saya ingatkan kembali bahwa awal mula kasus ini, awal mula riak-riak ini berasal dari kawan kita di Semarang, di PT Baterai di Tren Semarang. Nah, kemudian di mana kawan kita mendapatkan beberapa intimidasi di dalam proses pendirian serikat pekerja dan menjalankan undang-undang serikat pekerja. Intimidasi itu dilakukan oleh manajemen, lalu pada akhirnya puncak intimidasi itu dilakukan PHK oleh manajemen secara sepihak kepada ketua, sekretaris, dan pengurus seluka kita di Semarang sana. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa aksi dimulai di Semarang, kemudian merambat ke Karawang, ke plan pusat dari GS Baterai, bahkan ke Astra Internasional, dan sebelumnya pun ke Astra Otopart. Artinya aksi kali ini tentu kami sebagai organisasi FSPMI, SPAMK, mencari sebuah keadilan bagi kawan-kawan kami yang sedang ter-PHK tanpa proses yang jelas. Begitu kurang lebihnya, Bung Haji. Baik. Dengan aksi yang kesekian kalinya, apakah tuntutan masih sama dari kawan-kawan FSPMI? Ya, tentu sesuai dengan prinsip FSPMI, sesuai dengan ideologi yang dibangun oleh FSPMI selama ini. Sampai hari ini tuntutan kita tidak pernah geser. Tuntutan kita sampai hari ini ketika ada anggota kita yang di PHK, sampai hari ini tuntutan kita adalah dipekerjakan kembali 3 orang kawan kami yang PHK tersebut. Itu Bung Azim. Anda bisa jelaskan perkembangan terbaru dari kasus kawan-kawan GS Semarang ini sampai sejauh ini udah seperti apa progresnya? Baik. Jadi begini, saya sedikit mengulas ke belakang. Jadi kami pimpinan pusat SPAMK, FSPMI bersama Dewan Pimpinan Pusat FSPMI dalam hal aksi ini tidak sekonyong-konyong, tidak tiba-tiba kemudian pabrik di Semarang kok aksinya di Jakarta. Beberapa proses telah kami lalui, diskusi juga telah kita lalui, negosiasi, lobby itu pun kita sama-sama, baik dengan perangkat daerah Semarang maupun dengan pihak dirjen di Jakarta, gitu kan. Namun sampai saat ini kemudian belum ada titik terang yang kami dapatkan. Bahkan beberapa waktu yang lalu, entah 2-3 bulan tepatnya saya kurang ingat, kita pernah bertemu dengan jajaran direksi dari PT GS Baterai Kerawang, yang waktu itu kemudian dinyatakan oleh manajemen PT GS Baterai Kerawang bahwasanya
Untuk pimpinan waktu itu tidak bisa hadir karena ada satu undang formal, akan tetapi yang hadir waktu itu menjanjikan akan dipertemukan dengan direktur atau presiden direktur PT GS Baterai Karawang, yang mana notabene-nya presiden ini kemudian punya kewenangan atau punya kemampuan untuk memutuskan dalam kasus ini. Namun apalah daya, yang terjadi seminggu, 2 minggu, 3 minggu berlalu kita beri waktu, ternyata pertemuan itu tidaklah kunjung tiba. Hingga akhirnya kami pun memutuskan sebelum hari itu GS Baterai Keliling Karawang. Nah, kemudian terakhir kita aksi kembali ke Otopat, kita di Astra Internasional, Menara Astra, yang mana kita tahu memang di puncak tertinggi dari Astra adalah Astra Internasional. Nah, namun itu pun sama, masih belum membuahkan hasil. Nah, kemudian di Semarang, di daerah, di kota Semarang, di mana pabrik baterai Semarang berdiri, dan kami menduga bahwasannya dalam proses ini ada upaya-upaya yang masif, ada upaya-upaya yang terstruktur yang dilakukan oleh manajemen baterai. Kami menduga ada upaya itu melalui jalur-jalur litigasi di daerah. Itu terlihat oleh pandangan kami bahwasannya sampai saat ini kasus kemudian sudah di pengadilan hubungan industrial. Namun masyarakat itu begitu cepat prosesnya. Yang biasanya kita melihat kalau kita sebagai penggugat itu kemudian seperti seolah-olah lama. Namun ketika dalam kasus ini manajemen sebagai penggugat, artinya dalam pandangan kami manajemen ingin segera mendapatkan legitimasi hukum dari penegakan pengadilan atau pengadilan hubungan industrial bahwa PHK yang mereka lakukan sah, sehingga tentu menurut mereka otomatis FSPMI tidak akan melakukan pergerakan lagi. Nah, kami menduga itu ada upaya yang terstruktur dan masif. Dari proses mediasi saat ini berjalan, kemudian masuk ke PHI begitu cepat. Dari sana sebelumnya tanggal 19 kemarin, 19 Mei di Semarang, di Pengadilan Hubungan di Semarang, harusnya teman-teman datang menghadiri proses persidangan, di mana sidang awal pemberkasan atau administrasi. Kemudian kita berkoordinasi, kita melakukan rapat antara DP, DPP bersama teman-teman Semarang, dan kita hadir. Namun kita sampaikan bahwa pada tanggal tersebut kita belum siap mengirimkan jawaban. Informasi terkini sih di Pengadilan Hubungan Industrial akan dilanjut kurang lebih 1 atau 2. Jadi update saat ini adalah seperti itu, bahwa proses litigasi di sana di daerah Semarang berjalan. Namun kita bukan sebagai penggugat, karena kita masih mengedepankan jalur konstitusi. Kita masih membuka negosiasi, lobby dan lain sebagainya. Hanya saja pihak perusahaan kemudian masuk ke jalur litigasi, upaya-upayanya begitu masif, dan saat ini sedang berada dalam proses pengadilan hubungan industrial di Kota Semarang. Begitu update-nya. Baik. Pastinya rencana aksi tanggal 31 nanti pasti terjadi. Ya, kami pastikan. Kami pastikan bahwa memang melalui rekan-rekan PP yang kemudian mempunyai hubungan erat dengan Astra, kan kawan-kawan kita juga banyak yang menjadi Astra Group, member Astra. Ya. Nah, melalui kawan-kawan kita ada komunikasi memang. Hanya saja terbentur komunikasi saat ini itu hanya
terbatas dengan kawan-kawan eksternal. Ya, kita tidak memperkerakan itu, namun kita pastikan selama tidak ada terbukanya jalur komunikasi dengan pihak pimpinan perusahaan yang bisa memberikan, kita pastikan aksi itu akan terjadi. Bagaimana kita pernah buktikan di PTGS Baterai Sarawak waktu itu. Karena waktu itu manajemen menjadikan bertemu dengan pimpinan langsung, oke, saat itu kita pernah menilai atau menunda aksi, namun ternyata tidak terjadi sama sekali pertemuan yang diharapkan tersebut. Jadi begitu, Maji, pastinya aksi akan tetap terjadi. Baik, Bung Ranto, terima kasih atas waktunya, atas update yang diberikan. Semoga apa yang sedang diperjuangkan oleh kawan-kawan di PPSPM KFSPMI untuk kawan-kawan PUK GS Baterai Semarang dapatkan hasil yang terbaik dan kawan-kawan bisa segera dipekerjakan kembali. Bung Ranto, terima kasih atas waktunya. Demikian yang bisa kita sampaikan dari Ajim Talk. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya.